Striker muda timnas Indonesia dipastikan resmi gabung Rayo Vallecano di La Liga Spanyol. Daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia U23 banyak dicurangi wasit. Federasi Sepak Bola Seluruh Asia turun tangan. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dilirik Ajax Amsterdam. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Striker tajam timnas Indonesia U20 dipastikan bergabung dengan Rayo Vallecano di La Liga Spanyol. Ya, penyerang muda Indonesia Raza Fahrevi akhirnya dipastikan merapat ke klub La Liga Rayo Vallecano. Kepastian itu diungkapkan agen sang pemain pada hari ini. Sebelumnya nama Raza Fahrevi sempat menjadi perbincangan di media sosial pada awal Agustus 2023 kemarin. Kala itu muncul rumor pemain 19 tahun tersebut bakal bergabung dengan Rayo Vallecano. Namun setelah itu kabar soal Raza Fahrevi mulai meredup. Belum ada kejelasan soal pasti atau tidaknya masa depan penyerang timnas Indonesia U20 dan Persija Jakarta U20 tersebut. Kini agen yang menaungi Raza Fahrevi Young Football Talent Indonesia mengumumkan bahwa Raza akhirnya merapat ke Rayo Vallecano. Here we go, Raza Fahrevi to Rayo Vallecano, tulis YVTI di akun Instagram resmi mereka. Semangat Raza, kamu pasti bisa, kami bangga padamu, tulis netizen Indonesia. Teuku Raza lahir di Jakarta 4 Juni 2004, usianya masih belia 19 tahun. Ayahnya adalah Teuku Arlan Perkasa Lukman. Di Spanyol nantinya Raza Fahrevi tak hanya membela tim Rayo Vallecano U21 yang berlaga di kompetisi kasta kelima Spanyol, namun ia juga bakal menuntut ilmu dengan berkuliah di sana. Sejak 2 tahun lalu, Teuku Raza belajar sepak bola di Persija Elite Pro Academy. Teuku Raza mulai mendapatkan kesempatan masuk timnas Indonesia U18 pada 2021 ketika pelatih Sintayong memanggilnya untuk pemusatan latihan pada November di tahun yang sama. Ya, di debut saya seleksi timnas Indonesia U18 ini perasaan saya bangga dan ini merupakan pembuktian saya untuk bisa lebih baik lagi. Saya mempersiapkan fisik dan mental untuk ikut TC ini dengan bermain di kompetisi Elite Pro Academy dan latihan mandiri, ujar Raza Fahrevi. Daftar pemain timnas Indonesia yang resmi dipanggil Sintayong untuk FIFA Matchday September 2023. Ya, dalam daftar nama itu tak ada sosok wonderkid andalan Sintayong Marcelino Ferdinand. PSSI telah resmi merilis daftar 24 nama pemain untuk FIFA Matchday September 2023. Nama Marcelino Ferdinand sendiri tak terdapat dalam daftar pemain itu karena diyakini bakal diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Meski begitu, sejumlah pemain abroad lainnya akan tetap membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Di antaranya adalah Asnawi Mangkualam, Sandi Walsh, Jordi Amat, Saini Patinama, hingga Sadil Ramdhani. Dengan begitu, laga timnas Indonesia versus Turkmenistan bisa jadi momen debut Sandi Walsh. Sebab sejak resmi dinaturalisasi pada akhir tahun lalu, dia belum juga menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Lalu sejumlah pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia juga tak ketinggalan dipanggil, diantaranya adalah Mark Klok, Egy Maulana Fikri, Rahmat Irianto, hingga Yakob Sayuri. Kemudian ada sejumlah wajah baru juga di daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong. Di antaranya ada Wahyu Prasetyo, Rian Kurnia, dan Aji Kusuma. Ke-24 pemain ini pun akan mulai berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia pada 4 September 2023, tepat lamaran atau tunangannya admin. Persiapan dilakukan karena timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023.
Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023. Tentunya hasil manis diharapkan bisa didapat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia guna memperbaiki ranking FIFA mereka. Timnas Indonesia U23 banyak dirugikan wasit. Federasi Sepak Bola seluruh Asia turun tangan. Ya, banyak momen keputusan wasit di Piala AFF U23 2023 yang merugikan tim nasional Indonesia. Presiden AFC pun sampai turun tangan dan berharap AFF bisa mengevaluasi kinerja para wasitnya. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 harus puas menjadi runner-up. Presiden AFC mengatakan sejak babak penyisihan grup memang tidak puas dengan kinerja kepemimpinan wasit. Pasalnya dia menilai keputusan wasit di lapangan tidak berimbang. Ya, Piala AFF ini diadakan karena tujuan baik friendly match, biar bisa ada perkembangan sepak bola ASEAN. Akan tetapi saya sampai sekarang masih bingung wasit kenapa menghancurkan pertandingan yang tujuannya baik seperti ini, kata Presiden AFC. Wasit terlalu memihak ke satu tim, akan tetapi untungnya para pemain telah bekerja keras, ujarnya. Federasi Sepak Bola Asia itu juga mengutarakan Timnas Indonesia U23 hampir saja berprestasi dalam ajang itu andaikan wasit bersikap adil seadil-adilnya. Namun dia sudah melupakan apapun yang terjadi dalam ajang tersebut. Ya, memang hampir bisa bawa hasil maksimal, tapi karena kesalahan-kesalahan dari keputusan wasit yang memihak seperti itu membuat Indonesia gagal juara, kata Presiden AFC menutup. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diincar Ajax Amsterdam. Ya, pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dianggap memiliki kualitas yang setara dengan Kapten Timnas U18 Belanda Mike Lyon. Bahkan ia sempat bikin salah satu klub Eredivisie tertarik. Klub tersebut dikabarkan adalah Ajax Amsterdam. Seperti diketahui, saat ini Marcelino Ferdinand memang sedang berkompetisi di Belgia. Dia bermain untuk salah satu klub kasta kedua Belgia, KMSK Deinze, dan mulai menunjukkan performa terbaiknya di sana. Ternyata nama mantan pemain Persebaya Surabaya itu sempat menjadi perbincangan di Belanda. Hal itu saat perwakilan PSSI sempat datang ke Belanda. Nama dia pun disodorkan dan sempat bikin salah satu klub Eredivisie tertarik karena kualitasnya sama dengan Mike Lyon. Ya, saat Coach Indra Sapri, Sintayong dan saya di Belanda, saya bilang kami punya pemain 18 tahun kualitasnya sama dengan kapten kamu. Ditanya siapa, saya bilang Marcelino. Pemain U20 kami kualitasnya sama kapten U18 Belanda Mike Lyon. Saya kasih videonya, mereka tertarik. Marcelino kemana itu keputusannya dia. Tapi kami akan berusaha promosikan pemain kami untuk bermain di level kompetisi tertinggi, kata Hamdan Hamedan. Selama menjalani pramusim, Marcelino Ferdinand boleh dibilang tampil sangat apik. Ex pemain Persebaya Surabaya itu menjadi salah satu bintang ketika timnya KMSK Deinze menjalani laga pramusim melawan FC Groningen. Dia sukses mencetak 2 gol meski timnya kalah 5-2 dari klub Belanda FC Groningen. Terakhir ia tampil selama 45 menit kala KMSK Deinze menang tipis 2-1 atas Royal Knokke. Laga tersebut sekaligus menutup rangkaian pramusim KMSK Deinze. Tentu diharapkan musim baru ini dia akan mendapatkan banyak menit bermain di Belgia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.